Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhallahi ta'ala wa likulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih wa ala mana al-khadirun ila khadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ruhi malifadil kitab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbaru bihi. Kita sebagai orang yang sudah dewasa dan berakal juga wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar di dalam semua yang beliau beritakan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa hukum atau mungkin peringatan atau mungkin kabar bahagia. Baik itu urusan agama maupun urusan dunia, asalkan Rasulullah yang memberitakan, maka kita harus percaya. Dan Allah sendiri memuji orang-orang yang mukmin, orang-orang yang percaya dengan barang gaib, yaitu dengan firman Allah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang takwa itu orang-orang yang percaya dengan adanya barang gaib, barang yang tidak nampak oleh mata. Semisal berita dari Rasulullah tentang adanya siksaan kubur atau tentang adanya timbangan amal atau adanya hisab dan yang lain. Ini kan belum kita saksikan. Dari sini dapat dipahami bahwa Rasulullah itu wajib punya sifat sidik, punya sifat amanah, punya sifat fatonah, dan punya sifat tabligh, menyampaikan. Dan mustahil kalau beliau mempunyai sifat-sifat yang berlawanan dengan keempat sifat tersebut, yaitu dusta, khianat, kemudian bodoh, dan menyimpan risalah. Ini mustahil. Jadi kalau digabungkan antara yang wajib dan mustahil ini ada 8. Lalu ada satu sifat jaiz untuk beliau, yaitu sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat manusiawi yang tidak dianggap mengurangi martabat luhur beliau. Demikian pula nabi-nabi yang lain, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang wajib kita yakini tentang para nabi itu ada 9 sifat ya. Yang 4 wajib, yang 4 mustahil, dan yang 1 itu jaiz. Kemudian sifat-sifat itu kalau kita gabungkan dengan sifat-sifat Allah, wajibnya Allah, mustahilnya Allah, dan jaiznya Allah, menjadi genap 50 akidah. Ini kalau panjenengan teliti atau seksama dari keterangan-keterangan yang telah disampaikan dari awal kitab ini, panjenengan sudah mempelajari 50 sifat atau 50 akidah aqaid, yaitu sifat wajibnya Allah 20, sifat mustahilnya 20, 40, sifat wajibnya Rasul 4, mustahilnya 4, berarti 48, jaiznya Allah 1, jaiznya Rasul
1 genap 50. Ini setiap orang mukallaf atau sebelum jenengan ini wajib mengetahui secara perinci. Artinya kalau sampai ditanya, sampai harus bisa menjawab. Nyun sewu Pak, Allah punya sifat Qudrah, dia punya. Dalilnya mana? Nggak tahu. Nah, kalau sampai ditanya kok nggak tahu, nah, ini berarti belum mengetahui secara perinci. Nah, kalau belum mengetahui secara perinci, berarti belum mencukupi. Ini monggo jenengan kantun jenengan, wong sudah saya terangkan semuanya, yang 50 sifat ini. Kira-kira sampai sudah tahu semuanya secara perinci atau belum? Kalau belum ya silakan dimutola'ah lagi di YouTube, di channelnya, dibuka dari awal. Kalau belum tahu. Allah punya sifat ilmu, nggih. Dalilnya mana? Nggak tahu. Berarti belum cukup. Nah, jadi harus tahu secara perinci. Demikian itu karena Allah SWT ini mengutus para utusan, ya, dan Allah memperkuat mereka dengan mukjizat, dan kita wajib mengikuti para utusan secara mutlak. Ya. Seandainya para utusan gak punya sifat 4 itu, niscaya mereka berbohong, berdusta dalam kabar yang datang dari Allah, dan itu mustahil. Lalu kenapa mereka mempunyai sifat-sifat manusiawi seperti tidur, menikah, sakit, ya? Karena untuk menyatakan bahwa mereka adalah betul-betul seorang hamba. Ya. Sebab kalau nanti mereka nggak pernah sakit, nggak pernah punya sifat-sifat manusiawi, ya nanti kayak Fir'aun, akhirnya ngaku jadi Tuhan. Ya. Jadi untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul hamba, ya. Dan juga untuk mengasihani orang-orang yang lemah akalnya, agar mereka nggak menyangka bahwa para utusan itu adalah Tuhan. Dan juga untuk mengingatkan bahwa dunia ini sangat hina. Karena kalau dunia ini mulia di sisi Allah, ya, niscaya para nabi tidak akan dicoba dengan berbagai macam cobaan yang luar biasa. Nyatanya para nabi dicoba dengan berbagai macam ujian. Jadi dunia ini sangat hina, sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa min dzalika adzabul qabri, dan termasuk kabar berita yang dibawa oleh Rasulullah yang kita harus percaya, yaitu adanya siksaan kubur, yakni siksaan di alam barzah. Alam barzah itu alam apa? Alam yang menghalangi antara dunia dan akhirat. Itu namanya alam barzah. Ya. Jadi kita kan sekarang ada di alam dunia. Setelah itu kita di alam barzah. Setelah itu kita di akhirat. Nah, alam antara akhirat dan dunia namanya alam barzah atau alam penghalang. Penghalang antara dunia dan akhirat. Dan siksaan kubur itu alam barzah namanya. Ini kita harus percaya. Ya. Nyun sewu, walaupun mereka tidak dikubur. Walaupun mereka tidak dikubur. Contoh, misalnya ada orang meninggal di tengah laut. Kemudian mereka dilempar ke dalam laut. Walaupun mereka tidak dikubur, kalaupun mereka orang yang nyunsuk ahli maksiat, tetap
disiksa. Atau nyuwun sewu seperti adat di mana Toraja apa ya, yang orang matinya itu diawetkan. Nanti setiap tahun dikasih pakaian yang baru-baru. Walaupun mungkin secara kasat mata nggak disiksa, nggak dikubur. Tapi kalau mereka bukan orang mukmin, ya jelas disiksa, jelas. Dan kita harus meyakini itu. Nggak boleh kita nggak yakin, walaupun nggak dikubur. Ya. Lalu kenapa alam barzah disebut alam kubur? Karena itu yang umum demikian. Ya. Jadi siksa kubur ini selama-lamanya untuk orang kafir dan untuk sebagian orang muslim yang ahli maksiat. Ya. Kemudian terkadang ada siksa kubur yang diangkat dari mereka sebab doa. Sebab doa. Makanya ada sebuah hadis mengatakan ma min abdin yaqulu thalatha marratin inda qabri mayyitin. Tidak ada seseorang yang berdoa 3 kali di dekat kuburan orang yang sudah mati. Jenengan ziarah terus mengatakan begini, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzib hadzal mayyit. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzib hadzal mayyit. 3 kali ya. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzib hadzal mayyit. Ini kalau jenengan baca doa ini 3 kali, maka siksaan Allah kepada orang tersebut diangkat. Sampai kapan? Sampai trompet ditiup. Ini untuk mengangkat dari siksaan alam barzah. Ini penting ya. Jadi siksaan alam barzah terkadang diangkat oleh Allah dengan doa ini. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzib hadzal mayyit. Ini hadisnya ada. Atau mungkin diangkat siksaan di alam barzah ini sebab sedekah, ya. Sebab sedekah atau sebab sholat atau sebab puasa. Ya. Diceritakan ya, bahwa ada seorang perempuan datang kepada Syekh Hasan. Ya. Beliau berkata begini, anak saya perempuan wafat dan saya ingin melihatnya di mimpi. Saya ingin melihatnya. Kemudian Syekh Hasan berkata kepada perempuan ini, coba kamu sholat 4 rakaat. Nah ini sholat kalau ingin ketemu seseorang dalam mimpi ya. Perhatikan, sholatlah 4 rakaat setelah isya. Setelah sholat isya. Dan setiap rakaat bacalah surat Fatihah dan Alhaakumut Takatsur 1 kali. Setiap rakaat, berarti 4 rakaat, bukan hanya 1-2 rakaat yang baca surat, tapi di setiap rakaat baca Alhaakumut Takatsur cukup 1 kali. Dari Fatihah terus Alhaakumut Takatsur 1 kali sampai 4 rakaat. Setelah itu tidurlah miring. Berarti posisi seperti orang mati ya. Kalau di sini kepala di utara menghadap ke barat ya. Lalu bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai tertidur. Sampai tertidur.
berarti sholat 4 rakaat ya. Di setiap rakaat baca Fatihah dan Alhaakumut Takatsur. Setelah itu tidur miring hadap kiblat, kemudian baca sholat sampai tertidur. Akhirnya si perempuan ini melakukan perintah dari Syekh Hasan ini. Dan betul, si ibu ini melihat anaknya dalam mimpi. Tapi beliau terkejut karena dalam mimpi itu anaknya dibelenggu. Anaknya dirantai. Ya. Kemudian si ibu ini setelah bangun mendatangi Syekh Hasan, memberitahukan kepada Syekh Hasan, "Pripun Bu, pun berhasil napa dereng?" "Alhamdulillah sampun. Belum nglampahi, belum ngimpi kali anak kula. Tapi kula susah. Anak kula disiksa, dibelenggu, dirantai. Akhirnya jere Syekh Hasan, tasaddaqi anha. Serniki jenengan sedekah nggih putri jenengan. Sedekah. Akhirnya saya itu dilampahi sedekah. Lah, malam itu juga beliau bermimpi si wong wadon niku seakan-akan si putrinya niku berada di pertamanan dari pertamanan surga. Temriki wonten nopo wonten berbagai macam kenikmatan. Ana ranjang, ana wong wadon ayu, wonten ada sebuah ranjang, dan juga ada wanita cantik, ada mahkotanya. Jadi si wanita cantik yang di surga ini bertanya kepada si ibu, pada ibunya, sing ngimpi sanes ibune, sing ngimpi niki Syekh Hasane ngimpi seakan-akan beliau itu berada di taman surga. Temriku wonten ranjang, wonten wanita cantik masih muda, di kepalanya pakai mahkota dari cahaya. Terus si perempuan ini tanya sama Syekh Hasan, "Nyun sewu, jenengan kenal kali kula mboten?" "Mboten, kula mboten kenal jenengan." Akhirnya sanjang, "Ana ibnatu tilkal mar'ah." Kula niki anake yang esri wau sing sewanteng jenengan, sing jere de siksa. Nah, seniki wis kepenak. Wis kepenak. Akhirnya si niki tanglet, si Syekh mau tanglet. "Loh, jenengan kok saged meraih kenikmatan ngeten iki kepripun?" Jawabe napa? "Kunna sab'ina alfa nafasin fi tilkal ububah. Fa'abara minas sholihin ala kubuina wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wa ja'ala sabalana." Jadi ceritane nyong kuwe bareng karo 70.000 wong sing lagi disiksa. Dibareng karo 70.000 wong sing lagi disiksa. Bareng anu kok wonten tiyang soleh liwat nang kuburane kula. Tiyang soleh. Lah tiyang soleh wau kok mau sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sepisan tok niku. Terus sholawate ganjarane diberikan kepada kami. Ya kaya jenengan nek ziarah terus Allahumma taqabbal wa usil niku lho, bima qara'nau. Sampeyan ganjarane sampeyan kepada yang meninggal. Gara-gara niku akhirnya Gusti Allah membebaskan kami dari siksaan. Loh, berkah wawasan sholawat. Lah nyung kebagian kados jenengan sing sampeyan tingali niki lho. Bagian iki kados niku. Berada di taman surga, nang ranjang, nganggo pakaian, nganggo mahkota. Niku mulane ampun diremehkan sedekah, terusan bacaan
sholawat kepada mayit, kemudian bacaan Quran. Jangan bermaca Quran lah, sampeyan ndonga, ya Allah, kula paringaken ganjarane wawasan Quran kula atau wawasan sholawat kula kagem mbah-mbah kula atau kagem bapak ibu kula, dugi dan bisa mengangkat siksaan mereka. Niki cerita nih tentang kitab Sulam Taufik, kitab Is'adi Rafiq ini. Sarai kitab Sulam Taufik. Terus alam siksaan kubur wau bisa dihilangkan, diangkat dengan adanya sedekah atau bacaan-bacaan kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan sholawat ya. Termasuk siksaan kubur adalah dipukul dengan gada ya, dengan gada. Ini ada ya. Kemudian tidak ada yang selamat dari siksaan kubur kecuali para nabi ya. Kemudian Sayyidah Fatimah ya. Kemudian termasuk nyun sewu orang yang membaca surat Ikhlas ya 40 kali di waktu sakit yang dia meninggal dunia. Dari jenengan sakit niku sempatkan maos surat Al-Ikhlas 40 kali. Anu apal ikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad 40 kali. Lah, ketika jenengan baca itu di waktu sakit kok meninggal, ini jenengan selamat dari siksaan kubur. Jadi lagi sakit, maos napa? Ikhlas ping kawan dosa. Wa na'imuhu, termasuk berita yang dibawa oleh Nabi yang harus kita yakini, bukan hanya siksaan tapi juga nikmat kubur. Nah, nikmat kubur juga ada. Ini diberitakan juga oleh Nabi dan kita harus percaya. Nah, harus percaya. Termasuk bahwa kuburan nanti bisa dilapangkan. Nek wong sing apik kuburan dilapangno. Nek wong sing ora apik digencet. Makanya kalau kita perhatikan itu, kalau kita menggali kubur, kuburnya sudah tua, biasanya tulang belulangnya ngumpul di tengah ngumpul jadi satu. Itu karena apa? Penggencetan. Jadi berada di tengah. Nah, yang di lapangan juga ada. Kadang kita melihat posisi tulang belulang masih ada di posisinya. Tetap kayak mau nih. Nah, itu berarti enggak digencet. Termasuk bahwa di kuburan nanti akan ada lampu ya. Kemudian ada jendela yang terbuka menuju ke surga. Niku wonten dan itu diberitakan oleh Nabi. Termasuk bahwa kuburan ada yang dijadikan satu taman dari taman-taman surga. Makanya kalau kita doakan Allahumma ij'al qabri rawdatan min riyadil jannah. Ini semua diberitakan dari Nabi. Dan kita harus percaya. Kemudian ada kuburan yang penuh dengan wewangian.
Ini nyata, ya. Kemudian amal-amalnya nanti datang dengan bentuk yang terbaik. Kalau amal yang baik nanti datang berbentuk seseorang yang sangat indah, yang sangat tampan, yang bisa melipur dia, ya. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa kenikmatan kubur atau siksaan kubur, ya, itu ya untuk roh dan untuk jasad. Jadi bukan hanya jasadnya saja, rohnya dan jasadnya juga dapat kenikmatan, baik itu keseluruhan atau sebagian, ya. Lah, kalau memang yang disiksa keseluruhannya, maka ruhnya dikembalikan, ya. Atau yang disiksa sebagiannya tok, maka yang dikembalikan ya yang disiksa itu, yang sebagiannya yang disiksa. Misalnya yang disiksa kok sikile mengisor, itu berarti ya dari kaki ke bawah yang dikembalikan ruhnya, yang merasakan sakit. Kemudian diperselisihkan, ya, tentang tempatnya ruh itu di mana ketika di alam barzah. Maka ada pendapat kalau ruhnya orang-orang yang mati syahid itu berada di surga, walaupun jasadnya di alam barzah. Kalau orang yang mati syahid, ruhnya sudah ada di surga. Demikian pula selain rohnya para syuhada, ya. Ada yang mengatakan berada di sebuah tempat di langit ketujuh, ya. Ada sebuah tempat yang berwarna putih, ya, semacam rumah putih di langit ketujuh. Ini kalau ruhnya orang-orang yang mukmin. Lah kalau orang-orang kafir berada di neraka atau sumur barhut namanya. Sumur barhut itu sumur yang berada di dasar sana, ya, neraka sana. Nanti akan ada keterangan penguat nanti di akhir kitab. Dan menurut Imam Ghazali tidak ada yang tahu hakikat ruh, ya. Tidak ada yang tahu dengan hakikat ruh. Mulanya Al-Quran itu wa yas'alunaka 'anir ruh, ya. Terus jawabannya kulir ruhu min amri robbi. Ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi nggak usah bertanya tentang ruh itu bagaimana. Sampean mikir ruh dewek mengko sampean malah klenger kiambek, bingung kiambek. Jadi kantun manut Al-Qur'an. Kulir ruhu min amri robbi. Ruh itu termasuk bahasane pangeran lah. Kita nggak punya ranah ke sana yang lebih jauh. Paling hanya membahas tentang sekilas kados kula wau. Wasu'alu mungkarin wa nakirin, termasuk berita yang dibawa oleh Rasulullah yang wajib kita yakini adalah adanya pertanyaan malaikat mungkar nakir. Wasu'alul malakaini mungkarin wa nakir. Pertanyaan dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nakir, ya. Dinamakan mungkar nakir karena mayit tidak mengenal dan tidak pernah melihat seperti bentuknya malaikat mungkar nakir. Karena malaikat mungkar nakir ini bentuknya tidak sama dengan makhluk apapun.
ora pada. Di malaikat di mayit nggak kenal. Lah nek mungkar nakir diingkari. Mereka nggak kenal, nggak mengenal. Ana sing ngarani mripate napa? Oh, mripate biru. Terusan wonge ireng. Terus napa penglihatane landhep kaya kilat sing nyamber, siunge kaya sungu onta, rambute niki medeni banget. Nafase kaya angin sing semrubut, angin napa topan apa apa. Nafase niku mukan nakir. Jadi mereka nggak kenal, mayit nggak kenal. Ada sebuah cerita bahwa ketika Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia, niki dalam sebuah hadis diterangkan bahwa barang siapa yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan takunu laka ridhoan walihaqi adaan, ya, Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan takunu laka ridhoan walihaqi adaan, dibaca 33 kali, maka Allah akan membukakan untuknya antara dia dan kuburannya dan antara kuburan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kuburan dheweke karo kuburan Kanjeng Nabi tembus, dibuka. Kemudian ada sebuah hadis juga, barang siapa yang ketika malam Jumat mengucapkan satu kali saja, cukup satu kali, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi al habibil ali al qadil adim al alil qadri al adimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barang siapa yang mengucapkan itu satu kali, ya, maka kata Nabi, kuntu alhidu biyadaya, saya akan meletakkan dia di luang landangnya dengan kedua tangan saya. Jadi sing nyelehno yang beketen luang landake langsung kanjeng Nabi. Niku setiap malam Jumat dibaca satu kali. Wal ba'tsu wal hasru, termasuk berita yang harus kita yakini, yang sumbernya dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah adanya kebangkitan dari kubur. Kita harus percaya, ya, bahwa kita nanti setelah dikubur akan dibangkitkan kembali untuk diberi balasan. Wal hasru, dan kita juga harus percaya bahwa kita kelak setelah dibangun dari kubur akan digiring, ya. Digiring kemana? Digiring ke cara seniki terminal arah mahsyar, di mana di waktu penggiringan ini kita dalam kondisi tidak memakai sandal dan tidak memakai pakaian, dan juga dalam kondisi masih kiluk artinya belum sunat, ya. Nggak pakai sandal, nggak pakai pakaian, udah brah, ya. Udah brah. Kecuali orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang zuhud. Dalam sebuah hadis diterangkan
annahum yuhsyaruna musyatan warubbanan wa ala wujuhim. Mereka itu orang yang nanti akan digiring ke arah mahsyar ini, ada yang berjalan, ada yang naik kendaraan, bahkan ada yang digiring di atas wajahnya. Artinya melaku karo wajah njungkel. Ya. Dan orang pertama yang dibangkitkan dan sampai ke arah mahsyar dan masuk ke surga adalah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sementara ada sebuah pendapat mengatakan yang pertama kali dibangkitkan itu Nabi Musa, tapi pendapat yang pertama tadi Nabi Muhammad. Ada 10 orang yang tubuhnya tidak rusak. Ya. Jadi ada dalam sebuah hadis keterangan bahwa 10 orang ini tubuhnya tidak rusak. Satu yaitu para nabi, kedua orang yang alim. Ya. Orang yang alim ini juga tubuhnya tidak akan rusak. Yang ketiga orang yang mati syahid. Yang keempat orang yang hafal Quran. Ya. Orang hafal Quran tubuhnya tidak akan rusak. Ya. Yang kelima muadzin. Ya. Muadzin. Tapi muadzin yang hisbah. Muadzin yang lillahi ta'ala. Dudu muadzin bayaran. Muadzin yang lillahi ta'ala. Yang keenam pemimpin yang adil. Ya, pemimpin kok adil, tubuhnya nggak bosan. Ya. Kemudian yang ketujuh wanita yang meninggal di saat melahirkan. Ya, yang meninggal di waktu nifasnya. Ini juga tidak akan rusak tubuhnya. Ya. Yang kedelapan orang yang terbunuh karena teraniaya, misalnya difitnah maling padahal dudu maling dipateni, nah, itu terbunuh teraniaya, ini juga nggak akan rusak tubuhnya. Yang kesembilan ya, orang yang mati pada hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumat ya, orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat ya. Kemudian yang terakhir ya, orang yang cinta karena Allah, jadi seneng ya karena Allah, nopo seneng karo wong bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tapi karena Allah ya. Ada yang mengatakan orang termasuk yang nggak rusak orang yang banyak berzikir ya, banyak berzikir. Dan ada yang mengatakan lagi orang yang sakit, yang mati karena sakit apa taun ya, kena taun, penyakit taun, penyakit apa pagebluk. Nah, ini ke beberapa orang ini dalam hadis diterangkan tubuhnya tidak akan rusak. Wal qiyamatu, termasuk berita yang harus kita yakini yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah adanya hari kiamat ya. yakni setelah kita dibangkitkan dari kubur, kita digiring ke arah mahsyar ya. Nanti setelah itu kita akan dibangunkan di depan Rabbil Alamin, di depan Allah untuk diberi keputusan ya. Wal hisab, dan akan dihisab ya. Kita juga harus percaya bahwa Allah melihat semua amal-amal kita ya. Dan itu semua
akan diperlihatkan nanti ketika kita dihisab, ya. Baik itu ucapan, perbuatan, keyakinan atau yang lain. Baik itu sedekah, pencurian atau yang lain. Baik itu sakit, cobaan atau yang lain. Semuanya akan diperlihatkan, akan dihisab. Oh, kau tahu lara untu, kau ngereng-ngereng, kau ngersula misalnya. Oh, kau tahu lara pirang tahun, kau sabar. Ini nanti semua akan diperlihatkan semua. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa orang yang dicoba dengan kebutaan matanya, ya, atau dicoba dengan cobaan-cobaan yang lain, kemudian dia bersabar sampai meninggal dunia, ya. Kemudian atau orang yang mati ketika dia pergi ke Mekah atau pulang dari Mekah, kemudian orang yang penyayang, penyabar, kemudian orang yang sedang menuntut ilmu, kemudian orang yang mati dalam kondisi taat kepada suami, kemudian orang yang mati karena berbakti kepada kedua orang tua, kemudian orang yang mati karena berjalan sedang memenuhi kebutuhan temannya. Sampean duwe niat yang arep sedekah maring kancaku, kancaku wingi kena musibah, ora teng pahal yang arep maring anak. Jalan tengah jalan jelas naudzubillah misalnya sampean kecelakaan terus naudzubillah sedo misal. Iki jenenge meninggal dalam sedang memenuhi kebutuhan temannya. Termasuk orang yang meninggal ketika mendidik anak kecil sampai anak kecilnya mengucapkan la ilaha illallah, atau orang yang mati pada malam atau hari Jumat, atau orang yang mati ketika kena musibah dia sabar, baik musibah di badannya atau di hartanya dicuri orang atau iwak dicolong wong sabar. Kemudian orang yang membaca surat Al-Qadr setelah wudhu 3 kali, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya. Atau orang yang menggali kubur, ya. Dia menggali kubur karena iman dan karena mencari pahala karena Allah, ya. Ini dikatakan, ya, bahwa orang-orang tersebut yang saya sebut itu tidak dihisab, ya. Niku wong sing kula sebutaken wae sedaya niku, ya. Mulane dalam sebuah hadis diterangkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah atau introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Sedurunge dihisab, dheweke kan ngisab awake dhewe. Mulane ada sebagian ulama kuno nek teng pundi-pundi mbekta krikil putih karo krikil ireng. Di sakunya selalu bawa kerikil hitam dan kerikil putih dan hitam. Makanya bareng lakoni barang apik, kerikil putih pendet. Mau bareng rasane wong, ya kerikil ireng. Mau bareng deres kerikil putih. Dan nanti ketika mau tidur dihitung akeh sing ndi. Niku ulama-ulama riyin, siki selangkai. Luar biasa.
Masya Allah. Wasawab wal iqabu, termasuk berita yang wajib kita yakini yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah adanya pahala bagi orang yang taat dan adanya siksa bagi orang yang kufur atau maksiat. Ini kita harus percaya ya, bahwa pahala itu ada, bahwa siksaan itu ada. Kita harus percaya ya. Nggak boleh nggak percaya. Anjing Nabi nanti dawuh, barang siapa yang masuk ke dalam pasar dan dia mengucapkan dengan suara lantang, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wong kok gelem mlebu pasar, gelem mengucapkan kata-kata niku, ditulis karo Gusti Allah 1 juta kebaikan, dilebur 1 juta keburukan, diangkat 1 juta derajat. Nah, ini termasuk pahala. Sama kudu ngandel ngoten niku. Kudu ngandel. Oh, masa kurang ngucap kaya getok nang pasar oleh ganjaran semono akeh, ora kena. Enggak boleh lagi. Ini salah satu berita yang dibawa oleh Nabi tentang pahala. Kudu ngandel. Wonten malih hadis ya. Dawaken anna man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barang siapa yang mengucapkan doa itu sebanyak 11 kali, maka Allah akan menulis untuknya 2000 kebaikan. 2000 kebaikan. Ngucap niku. Niki ora kudu nang pasar. Di sini pun boleh ya. La ilaha illallah wahdah la syarikalah ilahan wahida somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali. Diberi atau ditulis 2000 kebaikan. Ya. Otomatis siapa yang menambahkan ya pahalanya akan ditambahkan. Nek maca ping 11 be 2000 kebaikan, nek maca ping 22 berarti yo 4000 kebaikan. Nek maca ping 44 berarti 8000 kebaikan. Wa man zadahu. Siapa yang menambahkan ya akan ditambahkan. Ya, ini iming-iming semacam niki kudu ngandel jenengan. Ya. Bahwa adanya pahala, adanya siksaan harus percaya. Ya. Termasuk adanya siksaan, ya harus percaya juga. Ya. Wal mizanu, termasuk ya, berita yang wajib kita yakini yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adanya timbangan atau neraca. Ya. Harus percaya bahwa semua amal kita kelak akan ditimbang. Angger apa sing apik ya surga, nek apa sing ala ya neraka. Harus percaya ya. Adanya mizan atau timbangan ya. Termasuk wanaru, berita yang harus kita yakini
yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah adanya api neraka. Mulane kula sering matur, alhamdulillah mil'ul mizan. Ucapan alhamdulillah niku bisa memenuhi timbangan amal. Mung alhamdulillah tok, Pak. Alhamdulillah. Satu kali niku saged memenuhi timbangan amal. Jadi jangan disepelekan. Walaupun hanya alhamdulillah. Ini sregep bae sing sregep kali maca alhamdulillah. Tangi itu alhamdulillah, bar mangan alhamdulillah. Injaku alhamdulillah. Kadang kiampeng niku ngerasa nikmat ketika sudah dikasih cobaan. Sampeyan jago ngeten niku nikmat nggih. Tapi ora kerasa nikmat. Lah begitu wudunen kene nggih nggon. Nggon apa? Selangkangan ternyata jebule wong jagong ora wudun nikmat banget ya kijen. Lagu selangkang nangel patrem jagong. Tapi nalika ora wudunen ora kemutan. Jadi lagi warasa lagi teh ya alhamdulillah, alhamdulillah teh jagong kepenak. Ora wudunen. Yang ngomong kayak soalnya lagi wudunan iki pakai. Lah wudun kono selakang ngene iki. Ngising angel lho jajal. Wonten mriki ngono. Ngising angel ya Allah. Ora wudun kan ngisinge penak wudunan. Ae dadi rumah napa nikmat. Bahwa wong sehat niku nikmat tentu niku. Jadi muni alhamdulillah sepisan niku saged ngebeki timbangan amal. Besok bakal ditimbang. Ya, kita harus percaya itu. Termasuk adanya neraka jahanam ya. Falado wonten neraka lado. Nek jahanam niku kanggo wong-wong mukmin sing maksiat. Nek lado kanggo wong Yahudi. Wonten neraka Hutama kanggo wong Nasrani. Wonten neraka Sa'ir niki kanggem Sobiin, ya, sebuah kelompok dari orang Nasrani. Ya. Kemudian neraka Sakor niku untuk orang Majusi, orang yang penyembah berhala. Penyembah api. Terus neraka Jahim itu untuk penyembah berhala. Terus ada Hawiyah. Hawiyah itu untuk orang-orang munafik. Ya. Ini kita semuanya harus percaya dengan adanya itu semua. Kanjeng Nabi nate dawuh iki saking hebate neraka jahanam. Umpama nang masjid kiye, masjid Kanjeng Nabi, ana 100.000 wong luwih. Kono ana salah siji tiang sing ahli neraka. Terus ahli neraka mau ambekan. Lah ambekane ngenani wong 100.000 mau. Niscaya wong 100.000 mau bakal kebakar kabeh. Niku. Ambekane ahli neraka siji umpama ngenai wong 100.000 wong. Ambekane tok niku bisa mbakar wong sing 100.000. Niku nembe ambekane wong sing ahli neraka. Apa maning genine. Apa maning siksaan. Siksaan yang paling ringan. Kowe ana wong nganggo sandal sing geni, terusan niki dramakan murub, umup sampai sirahe be umup. Kowe siksaan sing paling
ringan. Ya. Mugi-mugi kula njenengan sedaya termasuk tiang-tiang sing dipun bebasaken saking siksaan neraka. Amin Allahumma amin. Kemudian termasuk yang harus kita yakini lagi adalah adanya jembatan Shiratal Mustaqim. Sing tipise luwih tipis tenimbang rambut, landepe luwih landep tenimbang pedang. Jadi rambut siji diporo dadi 7. Kuat Shiratal Mustaqim munggah 1000 tahun, ratane 1000 tahun, mudune 1000 tahun. Iku kuat Shiratal Mustaqim. Nauzubillah min dzalik. Malaikat sami baris nang kiwa tengene Shiratal Mustaqim karo nggawa semacam apa cemeti atau napa sing napa nyiksa maring wong-wong sing mboten sae, wong kafir lan wong mukmin sing ahli maksiat. Jadi liwate niku 3000 tahun, munggah 1000 tahun, mudune 1000 tahun, ratane 1000 tahun. Mugi-mugi kula njenengan sedaya termasuk tiyang sing selamat Allahumma amin. Lah orang-orang sendiri bermacam-macam yang lewat di sana. Ya. Ada yang lewat seperti kedepan mata. Lah mata kedip sih pira suwene? Seret paling cepet. Ada yang lewat seperti kilat yang menyandap. Ada yang lewat seperti burung, manuk lewat. Ana sing melaku, ana sing ngesot, ana sing ngesot. Oke, mereka lewat Shiratal Mustaqim melihat amal-amal mereka ketika di dunia. Wal khaudu wallahu a'lam. Wonten ingkang tanglet monggo pilih wonten. Iya disuarakan kelas. Bisautin murtafiin tadi apa kata-katanya? Dengan suara yang lantang. Ya. Ya nggih. Jarane kentir ora apa-apa. Itu untuk mimpi ketemu sama orang. Nggih, berturut-turut. Nggih. Tamat niat awal, nggih. Salat hajat, nggih, salat hajat. Terus niate nggih, kepengin nggih salam. Satu salam. Iya, matur kasih. Tanpa tahiyat awal. Tahiyat awal, Bro, tahiyat awal. Tetap tahiyat awal nggih. Kayak zuhur. Nanti apa bacanya Fatihah dan alakumut takatsur. Kalau mau dari nate nyoba niku. Jajan mau kepengen ketemu karo sapa. Habis Isya. Syaratnya habis Isya. Iya. Misalnya habis sholat Isya. Iya, walaupun dilakukan di waktu maghrib. Ya, habis sholat Isya. Pokoknya setelah sholat Isya. Misalnya sampean kok jam 3 urung Isya, ya dereng asal. Tapi bar maghrib kok wis Isya, mergo salat napa jamak sampean bepergian ke Semarang kan mun asal jamak takdim. Jamak takdim kan Isya
Dan maghrib digabung jadi satu di waktu maghrib. Sholatnya di waktu maghrib. Nah, di waktu maghrib isya, ya berarti boleh sholat. Nah, tapi kan niku wau syaratnya bar niku terus madhep ngulon miring maca sholat sampai tidur. Ora kok bar sholat HP-an ora. Lah ini bar maghrib ya kayaknya sing melolo kayaknya lah. Nggih, bar isya maksudnya setelah sholat isya. Iya, setelah sholat isya sampai tertidur. Misalnya jam 8 terus pada sholatnya itu jam 9. Iya. Misalnya sholatnya jamaah ya. Men durung ngantuk. Ya mongko ngenten arep ngantuk. Ngenten arep ngantuk nembe sholat. Nah, kira-kira dari maca sholawat suwene sampai tertidur. Itu insya Allah bisa ketemu dengan siapa yang kita inginkan. Nah. Itu berarti tanda-tanda disamper. Ya bagus. Kalau ngimpi ketemu sama seseorang, itu berarti kita akan berinteraksi dengan orang yang berhubungan dengannya. Salah nggih? Jangan ngimpi ketemu kali kula. Mbok kapan harus ketemu langsung atau ketemu dengan orang yang hubungannya dengan saya. Misalnya anaknya kula atau santine kula misalnya nggih. Aku mau ketemu karo santine jenengan. Nah, ketemu ngobrol. Oh, berarti niku artinya ngimpi niku. Nah. Saya punya kitab sekian tebannya. Namanya Tafsir Ahlam. Jadi kitab tentang tafsir mimpi. Enten niku ngimpi apa bae ana niku. Saya belum mboten apa. Termasuk yang saya sampaikan tadi itu begitu. Jadi jenengan kalau ngimpi ketemu seseorang berarti mau berinteraksi, bu ketemu, bu ngobrol dengan orang tersebut. Sampean ngimpi di cokot ula, berarti sampean lagi anak sing ora seneng. Lagi anak sing ora seneng, lagi anak sing hasud. Nek sampean bisa mateni ulane, berarti sampean bisa ngalahna wong mau. Bisa menguasai keadaan. Atau sampean ngimpi maca surat apa? Surat Fatihah, surat Yasin. Iku wonten sedaya. Wonten tafsir sedaya. Bahkan baca satu ayat apa wonten tafsiran niku. Sing kula hafal banget niku, sing kula hafal banget. Angger ngimpi nguyuh atau ngimpi ngising. Sebenarnya kok ngimpi nguyuh atau ngimpi ngising, berarti arep oleh rezeki. Arep oleh mergo napa? Uyuh. Nyesewu BAB karo uyuh niku dun gambarane dunya. Nggih. Jadi dunia itu barang sing pelek digambaran ngimpi kaya dene uyuh karo tahi niku. Di sampeyan kok ngimpi nguyuh berarti arep oleh dunia. Kulo sering. Sering. Ya mbok kepoyo ngimpi nguyuh lah. Mbok kepoyo mbok ngising mbok apa. Kuwi berarti arep oleh rezeki lah. Mungkin-mungkin manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.